Menyusul kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing, Red Bull yang merupakan co-sponsor Repsol Honda, dikabarkan akan hengkang dari tim oranye pada akhir musim ini. Produsen minuman berenergi asal Austria ini digosipkan akan ikut Marquez hengkang ke Gresini dan Ducati. Saat ini, Red Bull menjadi sponsor pribadi Marc Marquez, Joan Mir, Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martin, Johan Zarco, dan Alex Marquez. Mereka juga menjadi sponsor utama Red Bull KTM Factory Racing sejak 2017. Red Bull juga selalu mensponsori para rider Repsol Honda sejak 2006, tetapi logonya baru muncul di motor RCV pada 2015. Uniknya, menurut laporan Autosport pada Selasa 14 November 2023, kontrak Red Bull dan Repsol Honda memiliki klausul yang menyatakan bahwa Red Bull akan hengkang dari skuad tersebut jika Marquez pergi ke tim lain. Seperti yang diketahui, Marquez sudah resmi akan pergi dari tim itu musim depan. Repsol Honda dilarang gaet minuman berenergi setahun. Laporan ini pun selaras dengan pernyataan media Jerman, Speedway, yang juga dibiayai oleh Red Bull. Sang co-sponsor, Red Bull, akan mundur dari Repsol Honda pada akhir tahun ini, dan Marc membawa budget mereka ke Gresini Ducati. Tulis mereka pada Minggu, 12 November 2023. Autosport juga melansir kontrak Red Bull dan Repsol Honda berisi kesepakatan bahwa Repsol Honda dilarang menggait sponsor minuman berenergi lain selama setahun usai mereka berpisah. Alhasil, Repsol Honda baru bisa mencari sponsor minuman berenergi pada 2025 nanti. Red Bull vs Monster Energy. Belum ada pernyataan resmi dari Red Bull dan Repsol Honda soal kans perpisahan ini. Juga belum diketahui apakah Joan Mir akan tetap disponsori secara personal oleh Red Bull. Di lain sisi, Luca Marini yang santer digosipkan akan jadi tandem barunya, dikenal disponsori oleh Monster Energy. Namun, sebagai catatan, Mir sendiri merupakan ex-pembalap yang disponsori oleh Monster Energy, terutama saat membela Suzuki X-Star pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Pabrikan asal Amerika Serikat itu juga menjadi salah satu co-sponsor tim Suzuki X-Star dan menjadi sponsor utama Monster Energy Yamaha sejak 2019. Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Andrea Dovizioso, menghadiri acara G-Pon untuk memposisikan dirinya terkait berita MotoGP. Meski tak lagi aktif pada MotoGP sebagai pembalap, Dovizioso tetap memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam dan di luar lintasan. Saat ini, Francisco Bagnaia memimpin klasemen sementara MotoGP 2023 dan Ducati tengah mempertimbangkan penandatanganan kontrak Marc Marquez bersama Gresini untuk tahun depan. Dovizioso lebih lanjut mengomentari apakah kehadiran Marquez dengan tunggangan Ducati akan memengaruhi Bagnaia atau tidak. Bagnaia di balapan terakhir, MotoGP Malaysia 2023, saya melihatnya ragu-ragu. Sepertinya dia memulai dengan keraguan, tetapi saya tidak tahu alasannya. Apakah itu teknis atau tidak, kata Dovizioso dilansir dari Motosan. Dia biasanya memecahkan masalah, tetapi ini menempatkan dia dalam situasi yang ekstrim. Jorge Martin, sebaliknya, memulai dengan kuat dan segera menjadi kompetitif. Namun pada akhirnya, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, adalah seseorang yang tahu cara memecahkan masalah dan kami telah melihatnya. Dia hanya harus tetap tenang, memanfaatkan arah balapan dan tahu bagaimana mengatur dirinya dengan memberi 100% kemampuannya. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa balapan 100%, tutur pria 37 tahun itu. Perubahan pada MotoGP mengikuti contoh Formula 1. Semakin banyak aspek di mana para insinyur telah membuat perbedaan dalam beberapa tahun terakhir seperti mengubah gaya dan banyak hal lainnya, ucap Dovizioso yang meraih 3 titel runner-up MotoGP musim tahun 2017 sampai tahun 2019. Saat menjadi pembalap Ducati, Dovizioso bersaing ketat dengan Marquez yang sedang berada di puncak kejayaannya. Sekarang para pembalap harus berkendara dengan cara yang berbeda dan motornya lebih bersifat fisik dan presisi, ujar Dovizioso. Marquez, misalnya, ketika dia berakselerasi di belakang Ducati, dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Tetap, jika sepeda motornya tidak berakselerasi karena cengkeramannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun yang lalu berbeda,
Tetapi jika Anda tidak mendapatkan manfaat tertentu, sekarang Anda tidak melakukan apapun. Menurut pendapat saya, Ducati telah memperbaiki beberapa detail sementara yang lain mengalami kesulitan. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa 100% mengerahkan kemampuan. Dovizioso lalu mengungkapkan apa yang dia harapkan dari Marquez saat dia mengendarai motor Ducati saat menjadi pembalap Gresini. Ini akan sangat menarik. Dia akan menjadi sangat kuat dan harus beradaptasi dengan dua hal. Pertama adalah pengereman karena dia selalu terbiasa dengan Honda. Namun, saya berpendapat dia akan beradaptasi dengan cepat. Pembalap lain sangat termotivasi sehingga mereka tidak sabar untuk mengalahkan Marc dan menyulitkannya. Kedatangan Marquez di Gresini bisa saja berdampak pada Bagnaia. Namun, Dovizioso tidak berpikiran sama. Bagnaia tidak perlu menganggap penting Marquez. Dia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri karena jika Anda mencoba meniru para juara hebat ini, yang terjadi adalah mereka menyesatkan Anda, ujar Dovizioso. Di satu sisi, hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Lorenzo. Jorge tiba di Ducati dan mengira dia akan menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak seperti itu. Kita lihat saja nanti. Saya jadi penasaran. Pada tahun 2013 sampai tahun 2020, Dovizioso menjadi pembalap pabrikan Ducati. Memacu Ducati Desmosedici, Dovizioso meraih 3 titel runner-up MotoGP musim 2017-2019. Ia menjadi rival terdekat dalam perebutan gelar juara dunia saat Marquez sedang berada di puncak kejayaannya. Kemampuan menguasai buasnya Desmosedici membuat dia dijuluki Desmodovi. Dia juga menjadi bagian penting dari pengembangan Desmosedici. Beberapa bulan lalu, kabar yang beredar di padok kejuaraan dunia MotoGP adalah negosiasi, yang kemungkinan sudah terjadi, antara Yamaha dengan tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing, untuk memasok mesin mulai 2024, yang saat ini sudah berkolaborasi di Moto2, Yamaha Master Champ. Kini, rumor lebih sensasional merebak, kali ini muncul dari komentar Jorge Viegas, Presiden FIM, yang belum lama ini diwawancara Motorcycle News dan menyebut Suzuki mungkin kembali ke grid lebih cepat daripada sebelumnya, mundur pada akhir 2011 dan kembali pada 2015. Apakah ini sebuah hipotesis konkret atau hanya feeling? Sulit untuk mengatakannya. Namun, pernyataan Viegas tidak bisa diremehkan. Bukan hanya karena posisinya sebagai Presiden FIM, Federasi Sepeda Motor Internasional alias badan tertinggi olahraga balap motor, tetapi karena pernyataan sebelum-sebelumnya yang tampak gila atau mustahil, justru berubah menjadi kenyataan. Saya kira, seharusnya tidak ada 8 Ducati di grid, Yamaha seharusnya menurunkan 4 dan Ducati 6, kata Viegas. Saya sedih Suzuki pergi. Saat saya bicara dengan Suzuki, mereka menjelaskan keputusan mundur karena mereka harus memangkas anggaran. Saya memahami itu meskipun sebagai penggemar terasa sulit menerimanya. Namun begitu, mereka mengatakan ingin kembali ke trek secepat mungkin, tutur mantan pembalap asal Portugal itu. Pendeknya, pernyataan Viegas soal bakal kembalinya Suzuki untuk saat ini sifatnya masih sementara. Pabrikan asal Hamamatsu, Jepang, itu mungkin saja bisa kembali ke MotoGP dengan cepat bila kondisi keuangan membaik sehingga bisa mengembalikan struktur tim balap mereka untuk segera kembali ke trek. Investasi untuk turun di MotoGP memang sangatlah besar, dan sepertinya hari pengumuman soal kembalinya Suzuki oleh Viegas tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kecuali Suzuki mendapatkan data dan bukti bila keputusan meninggalkan MotoGP bakal merusak pasar mereka, khususnya di negara-negara Asia yang memiliki banyak industri pendukung pabrikan motor serta antusiasme publik yang terus naik setiap tahunnya. Tidak memiliki etalase di sirkuit, turun balapan, sejatinya bisa menjadi kerugian daripada penyelamatan langsung. Di sisi lain, sepertinya ini yang diharapkan FIM dan Dorna Sports sebagai promotor MotoGP. Itu karena tampaknya tidak ada merek alternatif yang bisa bergabung ke MotoGP dalam waktu dekat kendati bos Dorna Sports Carmelo Espeleta tetap optimistis. Kami tidak akan lama turun dengan 5 pabrikan, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, KTM Gas-Gas dianggap satu grup dan sudah memiliki beberapa proposal untuk new entries, ujar Espeleta. Kawasaki sudah menegaskan tidak tertarik ke MotoGP, sementara pabrikan-pabrikan besar lain setali 3 uang,
Kecuali Dorna dan FIM mau melirik Cina, memang ada beberapa investor yang siap mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Suzuki dengan sebuah tim privat baru. Salah satunya adalah Leopard yang memiliki reputasi mentereng di kelas Moto3. Namun, Espeleta tidak menyukai adanya tim privat baru.